Pejabat Bupati Tanggamus buka pencanangan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Pejabat Bupati Tanggamus, Dr. Insinyur Mulyadi Irsan, MT, menghadiri sekaligus membuka acara pencanangan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani dengan pemukulan gong oleh PJ Bupati Tanggamus. Bertepat di Balai Pekon Argomulyo, Kecamatan Sumberjo, Selasa 23 Juli 2024. Hadir juga dalam kegiatan asisten para kepala organisasi perangkat daerah, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tanggamus, PJ Ketua TPPKK Kabupaten Tanggamus, PJ Ketua DWP Kabupaten Tanggamus, Camat dan Uspika Kecamatan Sumberjo, Kepala Puskesmas Sumberjo, Kepala Puskesmas Margoyoso, para Kepala Pekon sekecamatan Sumberjo, Kepala Sekolah PAUD, TK, SD atau sederajat sekecamatan Sumberjo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para kader kesehatan. PJ Kabupaten Tanggamus Mulyadi Irsan dalam sambutannya, seperti kita tahu bahwa penyakit polio merupakan penyakit yang mudah menular, disebabkan oleh virus poliomyelitis dan ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Karena penyakit polio sangat berbahaya dan dapat menyebabkan lumpuh seumur hidup. Polio ini sangat berpotensi menjadi wabah apabila cakupan imunisasi rendah dan kekebalan kelompok pada anak-anak tidak terbentuk. Seseorang dapat memiliki kekebalan jika telah diimunisasi polio. Pekan Imunisasi Nasional Polio dengan sasaran anak usia 0 hingga 7 tahun merupakan program nasional dilakukan dengan pertimbangan adanya KLB penyakit polio pada 7 provinsi. Sehingga untuk mencegah agar KLB tidak menyebar ke provinsi lainnya, maka pemerintah melakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio di Indonesia termasuk di Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaannya dimulai pada hari ini dan akan dilakukan imunisasi polio di seluruh posyandu PAUD, TK, SD atau MI atau sederajat serentak. Kita berharap pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Tanggamus berjalan dengan baik, kondusif, serta target minimal 95% yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dapat tercapai, sehingga kekebalan kelompok terhadap penyakit polio dapat terbentuk, yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai penularan penyakit polio dan mencegah adanya kasus polio di Kabupaten Tanggamus. Setelah PIN polio ini selesai dilaksanakan, imunisasi polio menjadi kegiatan rutin setiap bulannya di posyandu manapun, sarana pelayanan kesehatan pemerintah lainnya. Oleh sebab itu, saya juga menghimbau agar kita semua peduli terhadap kesehatan anak kita dengan cara melengkapi imunisasi dasar dan lanjutan yang pelayanan ada di posyandu dan puskesmas. Saya selaku pimpinan daerah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh petugas kesehatan yang menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio ini. Demikian pula kepada jajaran Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, TPPKK, Camat, Kepala Pekon, Dewan Guru, para kader kesehatan bahkan semua unsur masyarakat yang terlibat. Semoga dalam peran, dukungan, serta kerjasama kita semua pelaksanaan PIN polio di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan PIN polio ini akan terwujud generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas khususnya di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai ini, ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Taufik Hidayat dalam laporannya menyampaikan, dasar pelaksanaan PIN polio menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan RI nomor IM 0203-Menkes-311-2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 400.5.2-2673-SC perihal pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan telah dilaporkan kejadian luar biasa atau KLB polio di 7 provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sasaran pelaksanaan PIN polio adalah anak usia 0 hingga 7 tahun atau 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Dan Margoyoso juga kepala sekolah PAUD TK SD sederajat sekecamatan
tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, akan saya banggakan Bapak Ibu hadirin, para peserta. Jangan lupa saya ucapkan Hari Anak Nasional yang tepat tanggal 23 Juni. Bapak sekalian, ini salam bagi Dia yang pulang, semoga kita mempersiapkannya jauh di lahir amin ya rabbal alamin. Menyimak tadi apa yang disampaikan yang dilaporkan oleh Pak Kadis Kesehatan terkait acara rencana dan imunisasi nasional di Tanggamus terkait hari ini secara serentak baik di nasional maupun di provinsi, yaitu di Kabupaten Selatan, dan hari ini salah satunya di Tanggamus di Pokok Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Margu Anggunio, Pokok Anggunio. Kita akan melaksanakan putaran pertama, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, kejadian ini adalah KID, kejadian luar biasa. Seingat saya 2014-2016 kita sudah selesai. Ya. Namun ketika tahun 2020 adanya bencana alam COVID-19, sehingga kita semua agak sedikit lemah. Ya. Jadi yang menjadi kata kunci adalah comeback datang kembali virus poliomyelitis. Virus itu datang kembali, dan ini terjadi di 7 provinsi dari Jawa Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya. Sehingga oleh pemerintah pusat dianggap menjadi luar biasa. Dan pada hari ini dilaksanakan untuk terhadap 27 provinsi, termasuk provinsi Lampung. Apa yang saya kita sikapi oleh sekalian adanya virus polio yang di sini, apa human enterprise ini memberikan dampak yang luar biasa. Ya, ketika pemerintah merespon melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri harus dilakukan secara serentak imunisasi polio. Itu kenapa tidak lain bagaimana kita mengantisipasi terhadap sumber daya manusia baik yang ada di nasional, di provinsi dan kabupaten. Mimpi Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia emas, ya, yang akan dieksekusi oleh kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas yang harus disiapkan menjemput 20 tahun ke depan, termasuk ketika dibutuhkan antisipasi terhadap keberadaan virus polio, disasarkan terhadap usia 0 sampai 7 tahun. Kalau tadi Pak Kadis bilang Tanggamus itu 622.000. kasih tahu Kalau data dari dinas itu ada 38.000 balita. Dan ada 38.000 balita. Dan ada data yang berbeda. Usia 0 sampai 7 tahun ada yang 80.000 jiwa, ada yang 70.000 jiwa. kalau belinya di mana? Ya ini yang diperlukan oleh kita semua. Kalau kamu Ya, 70.000 terhadap 500.000, 12%, 13%. Visinya untuk macam-macam. Ya, pikirannya macam-macam. Akhirnya menjadi apa? Bisa hanya protes, semuanya salah. Pacar-pacar salah,
bisa ini nggak bisa berbuat. Presiden datang dikirim, presiden nggak datang dikirim. Salah satu emang dulu yang paling hebat. Mau ini berikan apa yang ada di sini, jangan ini. Kalau anda tidak bekerja, nah ini yang Bapak Ibu sekalian nggak mudah membangun Indonesia, membangun lampu, membangun ada bunyinya satu pagi guyur berkata tolong dia guyur mampu tidak masyarakat langsung ada 20 kecamatan 299 kompon 3 semuanya jangan tambah dikenal kabupaten ini tambah ketidakan dia ngadain acara dikirim nggak ada acara sepi anak dikirim jangan-jangan malah Jibril kerja di sini malah Jibril berikan wahyu dikirim wahyu bukan yang pakai sunnah jadi ini masalah sosial itu harus direalisasi. Kenapa? Karena orang tidak bekerja. Kenapa tidak di sini? Semua ini menjadi peran pemerintah. Tidak boleh kita menyosong Indonesia masuk. Bangun tangga musik semua berubah. Kalau pasangan kalau ada siapa? Ya, dimulai dari proses budaya kita ciptakan. Diciptakan hijau baru tadi Pak Ustaz itu doakan Pak Ustaz luar biasa sampai maju di depan sambil musuh. Nah itu yang kita lakukan yang kita ini semuanya masyarakat harus memberikan kontribusi dalam pembangunan ya termasuk hari ini nanti adalah sadar doakan yakinkan semua petugas sudah merasakan. Tadi Pak Haris bilang harus hati-hati vaksin karena rentang yang sudah dibuka sudah berkembang. Ya. Jadi bagaimana SOP-nya tugas yang memberikan harus menjadi bersih. Karena udah saatnya 2025 nanti kita mulai untuk menjemput Indonesia emas itu dan nggak main-main. Alhamdulillah dari segi agama para qori-qoriah kita terbaik di Provinsi Lampung. Salah satunya dari Sumberjo ini gudangnya ini. Gudangnya para qori-qoriah. Aman Pak Kemenang. Ya, berarti nggak ada yang aneh-aneh. Karena biasanya bapaknya itu udah calon. Pak Yadi, kakak saya dan kita ibunya Pak Yadi yang dikasih tahu. Biasakan makan sehat ya. Ada upaya menggunakan modifikasi Pak, jadi semua yang dimasuk oleh si anak bergizi mengandung protein ya. Sampai 1.000 itu dijamin kita berdiskusi santri dalam kandungan orang masyarakat yang Sumberjo kita akan masukkan hamil di jalan sekarang gak boleh dia udah lulus bahan apa istilah putih kan lila yang kecil rambutnya pirang dan ini model yang bisa Satu, dua, tiga. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Anggamus. 1, 2, 3. Terus ya.
Ibu. 1, 2, 3. Dengan ibu 1, 2, 3. Dua, tiga. Rapi ya, mau dipotongnya. Dua, tiga. 1, 2, 3. Ibu sini. Lagi aja. Merah. Izin Bu. 1, 2, 3. Kira ibu 1, 2, 3. Izin Bu. Ibu 1, 2, 3. Kira ibu 1, 2, 3. Ya. Ini Pak Bupati. Izin Pak. 1, 2, 3. Kira lagi 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Tanggamus. 1, 2, 3. Semangat. 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 1, 2, 3. Tanggamus, salah satu dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, demikian juga Lampung dari bagian dari nasional melakukan pekan imunisasi nasional serempak. Ya, sebagaimana diketahui bahwa terjadinya KLB di 7 provinsi yang perlu juga diantisipasi, termasuk Lampung, untuk melakukan pekan imunisasi nasional terhadap polio tanggal 23 Juli dan 5 Agustus. Ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya manusia, khususnya di Tanggamus ke depan, yang akan menjadi bagian penguatan capaian pembangunan di Lampung dan nasional. Jadi kita harus yakini semua anak-anak kita yang usianya 0 sampai 7 tahun itu bebas polio melalui gerakan serentak dengan melibatkan semua pemangku kesehatan, ya, dari posyandu, puskesmas, dan PAUD. Ya, tadi data bahwa 662.000 jiwa warga Tanggamus diasumsikan 0 sampai 7 tahun itu 70.000 jiwa. Dengan target harus di atas 95% dari Kemenkes sudah divaksin polio. Insya Allah semuanya akan sehat. Kita doakan mudah dan lancar. Amin. Pak, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Tanggamus dalam mencapai kegiatan ini, Pak? Tadi banyak. Di samping melakukan PIN ini, kita juga harus menjamin hidup sehat, menjamin keberlangsungan lingkungan yang sehat, sanitasi yang sehat. Kenapa? Karena penularan virus polio ini tadi melalui apa? Pengeluaran tinja itu di sungai. Nah, ini bisa menularkan terhadap masyarakat lain. Jadi biasa
membiasakan hidup yang bersih dan sehat. Oke, cukup. Makasih Pak Bupati. Ini kegiatan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional sebagai simbol gerakan bersama pemberian imunisasi polio kepada anak usia 0 sampai 7 tahun yang akan dilaksanakan di mulai tanggal 23 ini di putaran pertama dan nanti di putaran kedua tanggal 5 Agustus 2024 dengan sasaran di Kabupaten Tanggamus berkisar antara 82.000 sesuai dengan data yang ada di Capil. Nah, kegiatan ini kita melibatkan beberapa sektor termasuk khususnya di jajaran pendidikan karena
polio ini? Upaya pemerintah kita pertama dengan membentuk tim, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian persiapan ketenagaan, kemudian persiapan logistik, kemudian kita monitoring pola pelaporannya, dan yang tidak kalah penting adalah mengantisipasi kalau nanti ada kejadian-kejadian setelah imunisasi, ada namanya kejadian pasca ikutan imunisasi, itu yang harus kita lakukan, dan kita sudah siapkan tim KIPI di level puskesmas sampai dirujukan di level rumah sakit. Nah, kalau ini kan sifatnya pencanangan di tahun 2024, jadi hanya dilaksanakan sekali di putaran pertama. Ini adalah sebagai acara di level kabupaten. Ini untuk yang pertama kali Pak di Argomulyo ini? Ya karena memang tadi disampaikan kan yang sudah melaksanakan duluan adalah provinsi-provinsi, 7 provinsi yang sudah ada kejadian luar biasa. Di 27 provinsi itu seluruh Indonesia serentak mulai tanggal 23 Juli, jadi semua bareng. Dan hari ini juga di level provinsi Lampung itu dilaksanakan di Bumi Asri di Natar Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi serentak seluruh kabupaten. Untuk berarti 20 kecamatan di Tanggamus? Ya semua bareng sama, termasuk di provinsi Lampung juga sama. Harapannya Pak, harapannya dengan Harapan saya karena ini kegiatan yang sifatnya serentak, jadi masyarakat pertama sudah tersosialisasi pentingnya imunisasi polio dan tahu bahayanya apabila nanti anak-anak kita tidak mendapatkan polio, sehingga masyarakat mempunyai partisipasi secara aktif untuk membawa anaknya ke pos-pos pelayanan yang sudah tersedia. yang kanan ke depan, satu bangku di samping, satu dua tiga, lagi satu dua tiga.